mana yang lebih besar? Dampak merugikan atau dampak menguntungkan atau positif? Dalam jangka pendek, dampak merugikan lebih terasa, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah dengan penurunan daya beli dan tekanan inflasi. Sektor retail, UMKM, dan konsumen akan merasakan dampaknya secara langsung. Tapi dalam jangka panjang, dampak positif bisa lebih besar jika penerimaan tambahan digunakan secara efektif. Investasi dalam infrastruktur dan pengurangan defisit dapat meningkatkan daya saing ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sobat Sehat dan Bahagia yang tercinta, seperti diketahui, pemerintah berencana menerapkan pajak pertambahan nilai dari 11% menjadi 12%. Peningkatan PPN ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dalam menghadapi kebutuhan anggaran yang semakin besar, seperti untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan subsidi energi. Kenaikan PPN menjadi salah satu strategi untuk mengurangi defisit anggaran, terutama setelah pandemi COVID-19 yang mengakibatkan peningkatan pembiayaan pemerintah melalui utang. Peningkatan PPN adalah dalam rangka reformasi pajak sebagai bagian dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang HPP yang bertujuan memperkuat basis pajak dan menciptakan sistem pajak yang lebih adil, termasuk memanfaatkan konsumsi sebagai sumber pendapatan. Tarif PPN Indonesia masih relatif rendah dibandingkan beberapa negara lain, sehingga kenaikan ini memang diharapkan membawa sistem perpajakan yang lebih kompetitif di tingkat internasional. Ini tidak lepas dari situasi ekonomi Indonesia saat ini menghadapi tantangan signifikan akibat ancaman resesi global dan penurunan jumlah kelas menengah. Meskipun demikian, beberapa indikator menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih memiliki ketahanan yang cukup baik. Namun, ancaman resesi global tetap perlu diwaspadai. IMF dan Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat, yang dapat berdampak pada kinerja perekonomian Indonesia. Pelemahan global dan tren harga komoditas yang menurun itu berpotensi mempengaruhi perekonomian nasional. Sementara penurunan jumlah kelas menengah di Indonesia itu perlu menjadi perhatian yang serius. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2024 jumlah kelas menengah itu mencapai 47,85 juta orang atau 17,13% dari total populasi, menurun dari 57,33 juta orang atau 21,45% populasi pada tahun 2019. Penurunan ini mengindikasikan kerentanan ekonomi masyarakat Indonesia terhadap guncangan dan krisis. Faktor-faktor seperti meningkatnya biaya hidup, pengangguran, dan terbatasnya lapangan kerja formal itu turut berkontribusi terhadap penurunan kelas menengah ini. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia itu juga merasakan dampak dari situasi ekonomi saat ini. Turunnya daya beli masyarakat menyebabkan penurunan pendapatan bagi pelaku UMKM. Beberapa di antaranya harus menyesuaikan ukuran produk atau margin keuntungan untuk tetap bertahan. Memang peningkatan pajak pertambahan nilai PPN dari 11% menjadi 12% ini akan membawa dampak ekonomi yang signifikan, terutama pada konsumsi masyarakat, inflasi, daya beli, dan aktivitas bisnis. Tarif PPN yang lebih tinggi secara langsung akan meningkatkan harga barang dan jasa yang dikenai pajak. Hal ini dapat menurunkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah.
konsumsi rumah tangga yang merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia itu dapat menurun karena masyarakat cenderung mengurangi pembelian barang dan jasa untuk menghemat pengeluaran. Peningkatan PPN akan menyebabkan lonjakan harga di berbagai sektor, terutama pada kebutuhan pokok dan barang konsumsi sehari-hari, yang dapat meningkatkan tekanan inflasi. Inflasi yang meningkat itu dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi jangka pendek, karena daya beli masyarakat jadi berkurang. Pelaku usaha, terutama UMKM, harus menyesuaikan harga untuk menutupi kenaikan biaya PPN ini yang dapat mempengaruhi daya saing mereka. Konsumen menjadi lebih selektif dalam berbelanja sehingga sektor retail, makanan, dan jasa akan merasakan dampaknya. Jika konsumsi menurun tajam, peningkatan penerimaan dari PPN akan tidak sebesar yang diharapkan oleh pemerintah. Kenaikan PPN lebih berdampak pada kelompok berpendapatan rendah, karena mereka menghabiskan sebagian besar pendapatan untuk konsumsi dibandingkan kelompok berpenghasilan tinggi. Kebijakan kenaikan PPN ini bisa menimbulkan protes atau ketidakpuasan di masyarakat jika tidak disertai dengan langkah mitigasi seperti bantuan sosial atau subsidi. Tentu pemerintah mau menaikkan PPN dengan 12% ini karena ada dampak positifnya, yaitu dalam jangka pendek penerimaan negara meningkat dan tambahan dana dari PPN dapat langsung digunakan untuk membiayai program-program prioritas pemerintah seperti bantuan sosial atau subsidi energi. Dalam jangka panjang, dengan penerimaan pajak yang lebih tinggi, itu pemerintah dapat berinvestasi lebih banyak pada infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian dampaknya pada stabilitas fiskal itu akan mengurangi ketergantungan pada utang dan menyeimbangkan anggaran negara sehingga menciptakan fondasi yang lebih sehat bagi perekonomian. Pertanyaannya, mana yang lebih besar? Dampak merugikan atau dampak menguntungkan atau positif? Dalam jangka pendek, dampak merugikan lebih terasa, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah, dengan penurunan daya beli dan tekanan inflasi. Sektor retail, UMKM, dan konsumen akan merasakan dampaknya secara langsung. Tapi dalam jangka panjang, dampak positif bisa lebih besar jika penerimaan tambahan digunakan secara efektif. Investasi dalam infrastruktur dan pengurangan defisit dapat meningkatkan daya saing ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jika dikaitkan dengan kebijakan ekonomi Presiden Prabowo yang bertumpu pada strategi pembangunan yang bersifat populis, seperti peningkatan subsidi publik, swasembada pangan dan energi, kemudian hilirisasi industri, serta penghapusan utang UMKM yang tujuannya memperkuat daya beli masyarakat, yang bertujuan juga untuk menstimulasi pertumbuhan sektor real dan mengurangi ketergantungan pada impor. Agaknya ini bertentangan dengan kenaikan PPN 12% ini dalam memperoleh manfaat jangka pendek. Namun dalam jangka panjang diharapkan kenaikan PPN 12% dan instrumen kebijakan lain harusnya bisa meningkatkan kinerja ekonomi. Untuk mencapai keberhasilan program ekonomi pemerintahan Prabowo ini, beberapa prasyarat perlu dipenuhi. Pemerintah harus mengelola anggaran dengan hati-hati untuk memastikan subsidi dan program sosial tidak membebani defisit anggaran. Peningkatan penerimaan negara melalui reformasi perpajakan dan efisiensi belanja negara sangat diperlukan. Kebijakan subsidi harus tepat sasaran untuk menghindari pemborosan dan kebocoran anggaran. Infrastruktur yang memadai perlu dibangun untuk mendukung swasembada pangan dan energi. Yang paling krusial adalah transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi kebijakan. Sangat penting untuk mencegah korupsi. Masalah korupsi, penyelewengan keuangan negara, isu penegakan hukum, dan inefisiensi aparatur negara itu menjadi
kendala serius yang memperlambat kemajuan ekonomi dan pembangunan Indonesia. Korupsi merugikan ekonomi negara, baik dalam skala kecil maupun besar. Korupsi mengurangi efektivitas alokasi anggaran publik, menghambat investasi, dan menciptakan biaya tinggi bagi sektor swasta. Ditambah dengan adanya laporan keterlibatan aparat hukum yang menjadi backing atau pelindung bagi aktivitas ilegal seperti perjudian dan peredaran narkoba, hal ini memperburuk citra institusi kepolisian dan lembaga hukum yang lain, serta mengikis kepercayaan masyarakat pada sistem hukum. Penegakan hukum yang tidak konsisten, terutama dalam kasus korupsi atau pelanggaran berat, menunjukkan adanya diskriminasi. Orang berkuasa seringkali menerima perlakuan istimewa dibandingkan masyarakat biasa. Intervensi politik dalam lembaga hukum melemahkan independensi dan profesionalisme dalam penegakan keadilan. Proses yang panjang dan kompleks di birokrasi menyebabkan efisiensi rendah dalam pelayanan publik. Banyak aparatur negara yang kurang kompeten dalam menjalankan tugas karena pelatihan yang minim atau pengangkatan yang berdasarkan koneksi politik. Praktek nepotisme dan kolusi di dalam birokrasi semakin mengurangi produktivitas aparatur negara. Masalah ini berdampak langsung pada berbagai sektor. Korupsi dan ketidakpastian hukum itu membuat investor ragu untuk menanamkan modal di Indonesia. Kinerja buruk aparatur negara memperburuk kualitas layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dana yang seharusnya digunakan untuk program sosial itu banyak diselewengkan, akibatnya memperburuk kesenjangan sosial dan kemiskinan. Jadi langkah solusinya harus dilakukan peningkatan transparansi yang antara lain dengan penguatan e-governance untuk memastikan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel, lalu dengan reformasi hukum, misal dengan memberikan hukuman berat bagi aparat yang terlibat korupsi atau kejahatan. Independensi lembaga hukum harus dipastikan. Harus tegas dalam pemberantasan kejahatan terorganisir, seperti melakukan operasi khusus untuk membongkar kejahatan jaringan kriminal yang didukung oknum aparat. Masalah-masalah ini memerlukan komitmen politik yang kuat dari pimpinan puncak pemerintah, dalam hal ini Presiden dan pembantu-pembantunya, serta dukungan dari DPR dan seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Mari kita kawal pemerintahan baru ini.